Recording in progress. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi selamat datang ke kebaktian online kita pada malam ini, ya. Haleluya. Kita mau berdoa, saudara-saudara. Saya dorong Anda untuk sharekan di Facebook Anda, WhatsApp Anda, the media Anda, supaya juga teman-teman dan keluarga kita diberkati malam ini lewat firman Tuhan, ya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa Engkau berkati kami malam ini dan Engkau berbicara dalam hidup kami secara pribadi. Biar firman Tuhan mendorong kami, firman Tuhan membangun, firman Tuhan mengubahkan kami, firman Tuhan memberi bimbingan dan juga menuntun kami dalam kehidupan ini Bapa. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Kami serahkan waktu kami dalam tangan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin dan amin. Ya saudara-saudara, kita masih lagi berada di suasana Natal atau Christmas, ya. We are still in the mood of Christmas. Dan sebenarnya Christmas itu setiap hari, ya. Kalau kita sedar dan kita mengerti, kita percaya Yesus hadir dan hidup dalam kehidupan kita. Christmas itu adalah setiap hari. Alright, dan kita tidak perlu menantikan datangnya hari Natal untuk kita merasakan semangat Christmas atau suasana Christmas. Ya, setiap hari kita akan mengalaminya. Tapi memang setiap Desember kita merayakan Christmas, suatu event atau occasion, ya, untuk kita mengingati kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, malam ini saya akan sambung topik dalam merayakan Natal ini, dan malam ini saya akan kongsikan tentang berkat Natal, berkat, ya, the blessings of Christmas. Ya, dan sekali lagi saya mau seimbang, saya mau balance. Kalau kita berbicara berkat itu memang banyak orang kalau dengar perkataan berkat itu atau blessing, wah, harta benda, kekayaan, uang, ya, dan sebagainya. Tapi dia lebih daripada itu. Apa berkatnya? Karena kalau kita hanya katakan berkat keuangan, karena semua orang memerlukan uang, pelayanan memerlukan uang, ya, hidup kita memerlukan uang. Setiap hari kita perlukan. Kita tak boleh nafikan, ya, kita perlu uang, ya, walaupun kita bilang kita ada iman, percaya Tuhan, sebenarnya keuangan itu sangat penting, ya. Di malam ini saya mau bicara tentang berkat Christmas. Apa sebenarnya berkat Christmas itu? Dan ini kita berbalik kepada pentingnya Yesus, ya, di dalam Natal. Pentingnya Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita mulakan di dalam Kisah Rasul 3 ayat 26, ya. Kalau ada Alkitab Anda, buka dalam Kisah Rasul 3 ayat 26, ya. Alright. So, ikut saya malam ini, ya, kalau boleh buka Alkitab, ya, dan kita baca sama-sama. Alright. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 26, di sini sewaktu Petrus berkhotbah setelah hari Pentakosta, dan Petrus berkata begini, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu. So, tajuk saya malam ini saya ambil daripada ini, saya petik daripada ini, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ya, so, saya perlu jelaskan sedikit karena di dalam terjemahan bahasa ataupun bahasa Indonesia, kalau kita tidak paham, ya, kalau di Indonesia mungkin mereka sangat biasa dengan perkataan ini, tapi kalau kita bukan dari Indonesia, perkataannya ada sedikit mengelirukan, terutamanya berkata memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ya, maksudnya kalau dalam bahasa Inggris, in turning away every one of you from your iniquities. Maksudnya, ya, kalau di Indonesia itu kata kembali dari segala kejahatanmu. Maksudnya membebaskan kita atau membuatkan kita berpaling daripada segala kejahatan atau dosa kita. Nah, kita baca juga dalam Matius minggu lalu, Matius
pasal 1 ayat 18 hingga 20 berkata, apabila Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan katanya dia akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Okay. So tujuan kenapa Yesus datang, tujuan kenapa Yesus Tuhan kirim ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita dari dosa, kejahatan. Di sini disebutkan kejahatan atau iniquities, dosa itu. So saya bicara tentang ini berkat Natal karena tujuan Tuhan mengirim Yesus dan kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini. Tujuan yang pertama dan utama itu adalah untuk membebaskan kita atau menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Dan kalau kita baca dalam bahasa Inggris, ini sebenarnya berkat itu berkaitan dengan ini. Saya pikir itu suatu berkat yang luar biasa untuk kita diselamatkan daripada dosa, belenggu dosa, pekerjaan dosa, akibat dosa. Alright? To you first, God, having raised up His servant Jesus, sent Him to bless you in turning away every one of you from your iniquity. So, katanya Tuhan mengirim Yesus untuk memberkati kamu. Berkat itu apa? Untuk membuatkan kita berpaling ataupun apa katanya di sini, memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Atau berkat Tuhan kepada kita untuk mengirim Yesus adalah untuk membuatkan kita dibebaskan dari dosa, berpaling daripada dosa. Dan dosa itu luar biasa, saudara, karena tidak ada yang boleh menyelamatkan kita. Kita sendiri pun tak boleh melepaskan diri, menyelamatkan diri, mentahirkan diri, menyucikan diri dari dosa. Tidak ada. Tidak ada kekuatan manusia, tidak ada kebijaksanaan manusia, tidak ada usaha manusia, korban manusia, perbuatan manusia, kebaikan manusia, kebajikan manusia. Tidak ada yang membuatkan kita bebas dari dosa. Karena dosa itu diwarisi, inherited ya, dari dosa Adam, dan dia berada di dalam darah kita, dia berada dalam kehidupan kita. Dan salah satu cara untuk kita bebas daripada dosa, kita perlukan Adam yang kedua. Karena Adam yang pertama jatuh ke dalam dosa. Adam yang pertama gagal untuk mentaati firman Tuhan. Dan kita memerlukan Adam yang kedua, yaitu Yesus, Tuhan Yesus. Dan mati bagi kita, ya, menghapuskan dosa bagi kita. Anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Itu sebabnya kita, nah itu dipanggil berkat, ya, karena untuk kita bebas dari dosa. Bayangkan saudara-saudara, seseorang yang berdosa, orang yang membuat kejahatan, orang yang tidak merasa sudah tumpul perasaan mereka, tidak rasa bersalah apabila melakukan sesuatu. Seperti dunia hari ini, kejahatan itu seperti satu hal yang normal kepada mereka, ya, dan tidak ada rasa bersalah, ya, tidak ada kesadaran, tidak ada rasa malu, kan, ya, seperti apa yang jadi di Sabah, di Tanjung Lipat, ya, mereka sebut helikopter, istilah-istilah sekarang yang orang pakai, ya, buat projek lah, bercucuk tanam lah, helikopter di publik, ya, tidak rasa malu lagi, kan. Ini pekerjaan dosa, membuatkan orang itu tidak sadar, tidak ada conviction, tidak ada kesadaran, dan tidak rasa malu, kan. So itu pekerjaan dosa, dan itu memerlukan pembebasan, dan manusia tidak ada, ya, kekuatan untuk kita dibebas. Tapi di sini perkataan ini sangat-sangat luar biasa bagi saya. Setiap kali saya membaca Kisah Rasul 3 ini, saya datang kepada tempat ini, ya, satu perkataan yang Tuhan janji. Kenapa dia kirim Yesus? Karena untuk memberkati kamu. Bagaimana dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Ini suatu
inisiatif Allah sendiri dengan mengutus Yesus, ya, mengutus Yesus. Dan Allah mengutus Yesus itu karena masalah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hilang. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, saya tahu kita tahu betul Yohanes 3:16. Luar biasa. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya ataupun menyatakan ataupun mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, ini luar biasa. Sebelum kita dilahirkan, Allah telah mengutus Yesus untuk mati bagi kita lebih 2000 tahun yang dulu. Ya, dan sewaktu Yesus mati di kayu salib, kita sudah ada di dalam rencananya. Kenapa Dia mati di kayu salib sebagai korban menghapus dosa? Itu adalah untuk kita, sudah ada di sana. 1 Yohanes 4:10 berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, Yesus diutus oleh Allah sebagai hambanya. Yesaya 53, Kisah Rasul 2:32, Filipi 2 ayat 8 hingga 11. Dia sebagai hamba Allah, Dia telah diutus untuk kita. Ya, dan katanya pertama-tama kepada kamu, katanya Kisah Rasul 3:26 tadi. Ya, Allah mengutus Yesus pertama-tama kepada kamu. Dia berbicara tentang orang Israel, tapi kita boleh mengambil firman itu adalah untuk kita juga. Ya, mengutus Yesus untuk kita. Untuk kita. Memang rencananya adalah untuk orang Israel. Roma 1:16, Matius 10:6, Lukas 24:47. Yang pertama dulu, prioritasnya itu adalah untuk Israel. Tapi karena Israel menolak kasih karunia Allah, pemberian Allah, kasih karunia itu datang kepada orang-orang yang bukan Yahudi, termasuk kita hari ini, yaitu gereja Tuhan, the church, ya. Dan tujuan Allah saya sebutkan tadi adalah untuk memberkati kita, ya, memberkati kita. Memang God's will atau kehendak Allah. Efesus 1:3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dari semula, dari awal lagi, memang rencana Tuhan adalah untuk memberkati kita. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya, menciptakan, mempersiapkan Taman Eden, sebelum Dia ciptakan manusia, Tuhan mempersiapkan segala sesuatu yang manusia perlukan. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menempatkan mereka di Taman Eden, itu adalah suatu tempat yang penuh berkat. Segala sesuatu ada di sana. Bayangkan saudara-saudara, manusia yang pertama yang Tuhan ciptakan, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan di sekeliling manusia itu adalah amat baik, kata firman Tuhan dalam Kejadian 1:31. Everything was very good. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan yang terbaik, yang sempurna sebelum Dia meletakkan manusia di Taman Eden. Tuhan membuatkan kita lahir ke dalam dunia ini. Memang rencana Tuhan adalah untuk memberkati kita. Dalam Efesus 1:3 berkata, dengan segala berkat rohani, with all spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus. Rencana Tuhan, saudara-saudara, adalah untuk memberkati kita. Tapi kita yang masalahnya, kita yang, ya, apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ya. Contohnya kita sedang masuk ke dalam tahun yang baru. Setiap tahun, akhir tahun kita khotbah, kita memberitakan firman Tuhan, mempersiapkan, kita memberitahu jemaat tahun baru, apa yang kita harapkan di tahun baru, apa yang kita mau terjadi di tahun baru, apa yang kita mau
capai dan tahun baru. Apa perubahan yang kita mau ada dalam tahun baru. Tapi kebanyakannya manusia tahun baru sampai akhirnya tahun itu tetap sama saja. Walaupun Tuhan siapkan banyak berkat, walaupun Tuhan siapkan banyak kemenangan, banyak penerobosan, sudah ada. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, Tuhan sudah melunaskan segala sesuatu, Tuhan sudah memberikan segala sesuatu. 2 Petrus 1 ayat 1 hingga 4. Segala sesuatu Tuhan sediakan. Tapi banyak yang tidak mendapatnya. Seperti orang Israel, Tuhan membebaskan mereka daripada perbudakan di tanah Mesir. Dan Tuhan membawa mereka dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian yang Tuhan siapkan, semuanya sudah ada. Rumah sudah ada, ternakan sudah ada, berkat ada. Tanah perjanjian ya yang mengalir madu dan susu. Segala sesuatu sudah ada. Tetapi kenapa orang Israel tidak dapat masuk? Hanya 2 orang saja, Yosua dan Kaleb. Hampir 3 juta orang, hanya 2 saja yang masuk. Saudara bayangkan nih, kita pikir baik-baik ya. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, banyak orang Kristen tidak akan sampai ke tanah perjanjian. Hanya Kaleb dan Joshua. Kenapa? Karena mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, mereka melayani Tuhan, berbakti kepada Tuhan, dan mengikuti Tuhan sepenuh hati di dalam kehidupan mereka. Ya, itu sebabnya mereka dapat masuk. Dan berkat sudah ada. Segala berkat rohani, Efesus 1:3 tadi. Segala sesuatu sudah ada. Tetapi kita, saudara, karena kita yang membatasi diri, kita yang membuatkan diri kita sendiri rugi, kita yang membuatkan diri kita sendiri yang tidak memiliki, tidak mencapai, tidak mendapatkan. Ya, karena banyak faktor. Ya, malas, berlenga-lenga, ya, menunda-nunda, ya, nanti dulu, lain kali. Tapi hari itu sedang berjalan, masa itu sedang berjalan, waktu berjalan. Peluang itu hanya datang sekali. Ya. Kita perlu disiplin, kita perlu bertekad untuk hidup bagaimana, untuk mencapai apa, untuk mendapat apa, untuk progres, untuk bertambah, untuk maju. Bergantung kepada kita, saudara. Saya harap di tahun 2026 kita akan mencapai lebih banyak, kita akan diberkati lebih banyak, kita akan bertambah lebih banyak, kita akan berubah banyak, kita akan ditransformasi, kita akan bertumbuh, kita akan menjadi matang, menjadi dewasa dalam Tuhan, kita akan mengenal Tuhan dengan lebih, kita akan belajar lebih banyak lagi, ya, dalam kehidupan family, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan bisnis, kehidupan pelayanan, kita akan bertambah. Saya harap itu akan terjadi dalam tahun 2026 karena kita bertekad, ya, untuk maju. Tuhan memerintahkan orang Israel untuk memberkati di dalam nama Tuhan. So Tuhan pun memberkati mereka seperti itu dalam Bilangan 6:24 hingga 26. Mazmur 1:1 berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Jadi berbicara tentang cara hidup kita, berbicara tentang bagaimana kita menghidupi kehidupan kita. Ya, karena kalau kita hidup seperti orang di dalam Mazmur ini, katanya orang diberkati yang tidak berjalan menurut orang fasik. Maksudnya hidup itu sangat penting. Doa itu penting. Doa itu perlu kita minta dari Tuhan, minta berkat, minta hikmat dari Tuhan, perlu. Tetapi cara hidup itu juga perlu. Karena katanya di sini berbahagialah ataupun diberkatilah orang yang hidupnya seperti ini, tidak jalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Penting. Nah, kalau kita baca ayat seterusnya dalam Mazmur ini, katanya tetapi kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita melihat bahwa dia akan berhasil, dia akan berbuah, dan dia akan sentiasa segar. Bagaimana cara Tuhan memberkati kita?
berbalik kepada Kisah Rasul 3:26, katanya untuk memimpin kita kembali daripada segala kejahatan kita ataupun membebaskan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Dosa itu membuatkan kita terpisah dari Allah dan Tuhan tidak akan mendengar doa kita. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, katanya sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan sentiasa ada, Tuhan sentiasa menolong, Tuhan sentiasa mendengar doa kita. Tetapi ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jelas firman Tuhan. Itulah banyak orang tertanya-tanya, kenapa saya berdoa tetapi tidak ada hasil, tidak ada jawaban. Ini jawaban dia di sini. Ya, dosa, kejahatan membuatkan kita terpisah dan Tuhan tidak mendengar doa-doa kita. Ya. Jadi doa itu penting, tapi cara hidup itu penting. Ya. Dalam Amsal 28:13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. So, dalam hidup kita ini sebagai orang Kristen, kita harus hidup transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Kalau kita ada buat dosa, berterus teranglah kepada Tuhan. Bertobat, Tuhan, saya bertobat, saya berdosa Tuhan. Karena kita tak boleh menyembunyikan diri daripada Tuhan. Tapi masalahnya kalau kita menyembunyikan dosa, menyembunyikan kejahatan, kita tidak akan beruntung. Ya. Kisah Rasul 3:19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar ayat 20 Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi sadarlah, bertobatlah supaya dosamu dihapuskan dan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Ya, hidup dalam dosa tidak ada kelegaan, tidak ada kedamaian. Selalu ada sakit, kebingungan, ya, beban dan sebagainya. Tapi kalau kita bertobat dan juga hidup di dalam Tuhan, kita ada kelegaan, lapang hati kita, lapang pikiran kita. Kita akan memuji-muji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Iya, luar biasa. Jadi sadarlah, bertobatlah katanya. Bertobatlah. Salah satu dosa yang saya pikir yang perlu kita perhatikan dan kita perlu bertobat adalah dosa dosa akan saya panggil self confidence atau self righteousness, ya. Maksudnya kita yakin diri sendiri, yakin bahwa saya orang baik, saya tidak berdosa, saya oke semuanya. Ya, orang lain berdosa, ya. Dia berdosa, dia ada masalah, dia buat jahat, saya tidak, ya. Saya tidak. Ya, itu self righteousness. Kita anggap diri kita penting. Itu kesombongan rohani, keangkuhan rohani. Dan itu dosa. Selagi orang itu tidak sadar bahwa dia memerlukan Tuhan, dia perlu pertobatan, dia susah mendekat kepada Tuhan. Ya, itu dosa kesombongan rohani, ya, dan Tuhan tidak suka itu. Haleluya. Jadi saudara-saudara, berkat Natal itu apa? Yesus Kristus Tuhan kirim untuk memberkati kita, untuk memimpin kita kembali daripada segala kejahatan kita, ataupun memimpin kita bebas daripada segala dosa kita. Saya dorong Anda sebelum kita masuk tahun baru untuk merenungkan dan buat keputusan dan bertekad untuk hidup bagi Tuhan sepenuhnya untuk tahun depan, supaya Tuhan akan tolong kita untuk memiliki ataupun mendapat apa yang Dia janjikan. Saya akhiri dengan firman Tuhan dalam Yeskiel 18 ayat 30 hingga 32 dan Lukas 19:10. Yeskiel 18 ayat 30 berkata,
Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. So bertobatlah. Jangan jadikan dosa itu menjadi batu sandungan dan yang akan menghancurkan kamu. 31. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Lukas 19:10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, berkat ada di sana. Tuhan sudah sediakan segala sesuatu. Kita perlu mengubahkan hidup, bertobat, dan memposisikan diri kita untuk berkat Tuhan datang ke dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat Hari Natal, Merry Christmas untuk semua. Dan kita akan berjumpa minggu depan. Dan saya berdoa bahwa kita akan bertekad dan akan memulakan suatu kehidupan yang baru untuk tahun 2026. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, tolong kami Tuhan untuk berubah, bertobat, untuk sadar bahwa kami memerlukan Engkau. Terima kasih karena Yesus yang Engkau telah utus dan kirim kepada kami untuk memberkati kami, untuk membuatkan kami bebas dari kejahatan dan segala dosa. Ampuni segala dosa kami Bapa, dalam nama Yesus. Untuk masuk tahun yang baru, kami mau memiliki hati dan roh yang baru, yang diperbaharui oleh Tuhan karena Yesus dalam kehidupan kami. Kami mau terima Yesus, kami mau percaya Yesus, kami mau sambut Yesus dalam kehidupan dan hati kami Bapa. Terima kasih, pimpin kami, ajar kami. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin dan amin. Tuhan berkati saudara-saudara. Kita akan berjumpa minggu depan. Shalom, shalom, dan Tuhan berkati. Amin.